Selamat malam para peserta webinar pada malam hari ini. Ini terdiri dari, alhamdulillah sudah 66 partisipan yang sudah ikut. Ada ibu-ibu ya. Wah, selamat malam. Ada bunda-bunda, ada mama-mama. Ini ada yang dari, sepertinya nggak hanya dari ibu-ibu ya. Ini ada bapak-bapak juga, ada mbak-mbak. Ada yang calon bunda juga. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Elmi Limatul Farah. Saya adalah seorang mahasiswi S2 Magister Pendidikan Islam Anak Usia Dini di UIN Sunan Kalijaga. Hari ini saya mendapat tugas untuk menjadi moderator pada acara webinar kita malam ini. Acara ini diselenggarakan oleh Zistar Team dari Book Advisor Mandira, kemudian yang sedang bekerja sama dengan Astro. Astro Community. Nah, sudah kami ini ya Bu Ibu ya, sudah kami share bahwasannya Astro telah membagikan voucher untuk kita belanja di Astro. Astro ini salah satu marketplace ya. Jadi kita bisa belanja 15 menit langsung sampai, tapi hanya di area hanya area tertentu ya Bu Ibu ya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan webinar, temanya tentang pendidikan seksual anak usia dini, yaitu dengan tema cegah pelecehan seksual dengan edukasi seks sejak dini. Pada malam hari ini, acara kita akan narasumberi oleh Ibu Jovita Maria Verliana, MPSI, psikolog. Beliau adalah seorang psikolog anak, remaja, dan keluarga. Beliau juga seorang konselor dan pembicara webinar, psikolog di acara Kumpul Keluarga di AITV, narasumber acara parenting, dan juga penulis buku diary Q&A dan buku meningkatkan kemampuan berkomunikasi aktif anak usia dini. Wow, amazing ya materi kita pada malam hari ini. Nah, setelah ini ya Bu Ibu ya, akhir-akhir ini kan kita banyak mendapatkan beberapa kasus pelecehan seksual pada anak usia dini, lalu ada juga bukan anak usia dini juga ya, anak yang di atas 10 tahun itu juga dia melakukan pelecehan seksual kepada temannya, itu kan sangat berbahaya. Nah, pada malam hari ini, Ibu Jovita Maria Verliana akan memberikan materi kepada kita, betapa pentingnya pencegahan pelecehan seksual dengan menggunakan edukasi seks pada anak sejak dini. Sejak dini berarti sejak di bawah 5 tahun ya, mungkin dari usia berapakah yang boleh kita mulai memberikan pendidikan seks pada anak. Nah, pada malam hari ini Bu Jovita akan menjelaskan kepada kita. Selamat malam, Ibu Jovita. Selamat malam, Elwin. Ya, Apa terima kasih. kabar? Baik, Ibu. Cantik sekali, Bu Jovita. Masya Allah. Aduh, terima kasih. Semua di sini juga pada cantik-cantik ya, luar biasa. Sehat ya, Ibu ya. Sehat, Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Elwin sama teman-teman semua ya? Semoga sehat juga Ya, ya. Insya Allah kami semua sehat, Ibu. Baik, Ibu Jovita, pada malam hari ini langsung kita mulai ya, Ibu ya. Untuk materinya, saya bantu share atau dari Ibu? Oh, boleh dari saya. Oke. Boleh dari saya. Oke, Kak. Halo, Ya. halo Oh iya, halo, ada bagian. Mama Elwin, ya, Mama Maaf. Elwin dan Mbak Jovita. Sebelum sebelum ke materinya Mbak Jovita, aku mau informasi ini untuk para moms yang ada di daerah Jadetabek, ya kan, bisa belanja langsung ya di Astro, karena banyak banget hadiah nih yang disiapin oleh Astro, ya kan, ada 3 oven, terus juga ada saldo e-wallet. Jadi para moms nih yang udah yang udah pada download aplikasi Astro yang wilayahnya di daerah Jadetabek, ya kan, bisa langsung belanja di Astro, gunain kode voucher yang udah aku siapin ya, Mams. Jadi nanti bisa langsung belanja, langsung check out aja nih, karena banyak banget promo nih, apalagi PD ya kan. Nah, banyak banget diskon-diskon yang ada di aplikasi Astro. Jadi bisa belanja bulanan sekalian, karena banyak banget
banyak banget barang-barang keperluan groceries ya kan, baik itu dari keperluan di dapur, di kamar mandi ya, di keperluan anak itu ada semuanya di Astro. Jadi bisa langsung ya Mam, semuanya bisa langsung cek aplikasi Astro. Nah, nanti kalau Moms sudah belanja, aku akan sertakan link ya. Jadi Moms isi linknya. Nah, nanti baru kita akan undi nih. Undi siapa kira-kira yang dapetin 3 oven, terus juga dapetin saldo e-wallet dari Astro. Oke, itu aja Mama Yuna dan Mbak Jovita. Untuk Mbak Jovita boleh aku persilakan nih. Terima kasih bagian. Terima kasih Gian. Iya, Elwin, ini berarti semua komunitas moms ya. Di sini adalah orang tua ataupun calon orang tua seperti itu ya. Ya, betul sekali. Saya salah satu calon orang tua Ibu. Wah, iya luar biasa. Iya, iya. Jadi saya langsung mulai aja. Iya, Bu. Oke, baik. Iya. Persilakan waktunya. Wah, ini luar biasa sekali ya. Terima kasih untuk Astro dan di sini diwakili oleh Gian dari pihak Astro. Terima kasih juga untuk Mbak Elwin yang sudah membuka acara ini. Terima kasih juga buat teman-teman sekalian yang sudah hadir dan meluangkan waktunya walaupun hari Sabtu, malam Minggu, tapi tetap aja mau berkumpul di sini untuk kita sama-sama mendengarkan sharing dan belajar bareng ya. Nah, terima kasih juga saya ucapkan kepada komunitas Sistar yang sudah memberikan fasilitas seperti ini. Nah, tadi Gian pas mulai juga mengatakan bahwa memperkenalkan salah satu metode belanja yang sederhana, yang gampang banget, yang praktis. Nah, saya juga salah satu penggunanya ya, pengguna Astro. Jadi ini contohnya. Nah, 15 menit langsung nyampe belanjaan saya, namanya ibu-ibu ya. Jadi belanjaannya nggak jauh-jauh lah, dari barang-barang dapur, ada sambal, ada kecap, ada tepung. Wah, ini masih banyak banget, kalau dikorin semua nggak selesai ya. Tuh ada santan dan sebagainya. Jadi emang praktis. Jadi sambil jaga anak, sambil juga me time di rumah, bisa belanjaannya datang nggak usah macet-macet ya. Nah, saya langsung mulai aja materi hari ini. Ini menarik sekali. Saya tayangkan terlebih dahulu. Nah, sorry. Nah, Mbak Erwin, apakah sudah tampak dan terlihat materinya? Sudah Ibu, sudah tampak. Udah ya, oke. Saya senang sekali melihat teman-teman ini dari berbagai daerah ternyata ya, Mbak Elwin ya, yang ada di Indonesia ya. Iya Luar Ibu, biasa. dari Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, lengkap semua. Lengkap ya. Waduh, kalau Elwin dari mana nih Elwin? Saya dari Trenggalek, Jawa Timur. Tapi sekarang di Jawa Jogja Timur. Ibu, sedang kuliah. Oh, lagi kuliah ya ya ya. Iya. Sukses ya buat kuliahnya ya, merantau ya Amin, di terima sana kasih ya. Bu. Iya. Nah, oke, hari ini saya membawakan materi tentang pencegahan pelecehan seksual dengan edukasi seks sejak dini. Nah, khusus untuk materi hari ini, saya akan bahas dari lebih ke dominasi untuk anak usia dininya, ya. Nah, tadi saya dengar juga Elwin adalah salah satu mahasiswi Iya dari Ibu. Fakultas Pendidikan Anak Usia Dini ya, Elwin ya. Iya, iya Bu. Wah, ini cocok banget ya. Oke, baik. Nah, kalau mau berteman dengan saya boleh nih di @jovita_ferliana, tapi jangan lupa juga follow juga IG-nya Astronaut ya untuk belanja online-nya. Nah, sebelum saya masuk ke materinya, tadi terima kasih sekali sudah diperkenalkan oleh Mbak Elwin dan saya juga adalah seorang ibu dari 3 orang anak. Kebetulan anak saya udah remaja, 18 tahun, 16 tahun, sama 14 tahun ya. Nah, langsung aja masuk ke materinya. Nah, teman-teman yang hadir di sini, proses pendidikan seks itu adalah sebetulnya proses yang kita lalui seumur hidup ya. Dari mulai kita lahir sampai nanti kita tua pun atau kita manula, itu proses pendidikan seksnya terus berjalan. Karena proses pendidikan seks untuk masing-masing masa usia itu berbeda-beda dan mengalami perubahan serta peningkatan ya. Seperti yang kita tahu semua. Misalnya pada saat tua pasti ada proses yang namanya menopause, andropause dan sebagainya ya. Nah, kalau di remaja juga struggle-nya lebih lagi tuh, ada yang namanya pubertas dan sebagainya. Dewasa adalah berkaitan dengan contohnya kehidupan seks di area pernikahan
dan sebagainya. Dan tiap tahapan usia tentunya berbeda tahap pendekatan dan penghayatannya. Nah, di sini saya ingin memaparkan kenapa sih pendidikan seks itu penting sejak dini. Pertama, kalau kita lihat sekarang kan eranya era teknologi ya, banyak sekali konten seksual dari internet. Kita aja mau buka apapun yang ada di internet, itu terkadang bisa aja ada iklan-iklan pop-up yang nuansanya konten-kontennya adalah seksual. Kemudian kasus pornografi, pelecehan seksual hingga perilaku seks juga semakin marak baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Nah, dari data yang ada, 62,7% remaja di Indonesia itu telah melakukan hubungan seks di luar nikah. Dan 20% dari 94.270 remaja wanita hamil di luar nikah. Kemudian 21% remaja melakukan aborsi. Ini adalah data dari Kemenkes dan KPAI di bulan Oktober di tahun 2021 ya, tahun lalu ini data terbaru. Dan dalam jangka waktu 3 bulan itu terdapat 10.203 kasus HIV dan 30% penderitanya adalah remaja. Ya, nah jadi kita lihat ini adalah fenomena yang menyedihkan yang terjadi dan berkaitan dengan unsur-unsur seksualitas di sini. Nah, fenomena ini terjadi tentunya ada berbagai background atau latar belakang ya. Nah, tapi juga salah satunya adalah kemudahan akses bagi para remaja untuk mendapatkan konten pornografi tanpa dibekali sex education sejak usia dini ya. Nah, memang kita lihat ini kan fenomenanya semua dari remaja. Tapi benar, ini adalah sebuah, kalau kita lihat adalah sebuah akibat. Kalau kita mau tarik ulur ke belakang, sebetulnya sex education yang memang kurang diberikan atau kurang kemudian dibekali oleh anak sejak usia dini. Nah, kalau kita lihat di usia dini, kasus pelecehan seksual pun banyak terjadi. Salah satunya adalah anak usia TK 5 tahun di Jogja jadi korban pelecehan seksual. Dan ini cuma contoh dari salah satu kasus yang ada. Kalau kita mau baca, mau lihat itu serem banget ya. Dan kalau dilihat kasus-kasus pelecehan seksual ini sangat menyedihkan karena terkadang yang disalahkan justru korbannya ya. Dikatakan bahwa kamu sih menggoda, kamu sih jalannya malam-malam, kamu sih pakaiannya nggak pantas dan sebagainya, kamu sih dandannya menor dan sebagainya, selalu disalahkan korbannya. Padahal kalau kita lihat dari kasus pelecehan seksual, itu yang terjadi di usia yang paling muda adalah di anak usia 2 bulan. Bayangkan, ini bayi gitu ya, gimana mau pelecehan seksual dengan menyalahkan tadi seperti yang saya ucapkan, orang 2 bulan aja mengalami yang namanya kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Dan yang usia tertua adalah di usia manula, ya, nenek-nenek usia 80 tahun. Nah, jadi kita bisa lihat ini bukan perkara kita yang menjadi korban, bukan, tapi ini adalah si pelaku. Memang salahnya pelaku. Jadi untuk pencegahan itu nggak ada tuh pencegahan yang bisa kita lakukan dari segi korban. Tapi adalah justru kita harus mengurangi dari sisi si pelakunya. Kalau kita lihat laporan kasus kekerasan anak di Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak ya yang kita lihat dari data 1 Januari sampai 31 Juli itu terdapat 4.116 kasus. Di sini perinciannya banyak sekali. Kita lihat korban kekerasan seksual adalah yang terbanyak yaitu di 2.556 kasus dan nggak hanya perempuan ya teman-teman, di sini laki-laki pun juga ada yang menjadi korban. Jadi dari 4.116 kasus, 3.296 korban anak perempuan dan 1.319 adalah korban anak laki-laki ya. Jadi tidak mengandang gender. Dan kalau kita lihat di sini, kekerasan yang paling sering terjadi memang kekerasan fisik, tapi seksual pun ini juga angkanya besar sekali. Nah, sekarang kita masuk ke pendidikan seks itu apa? Tadi kan sudah saya paparkan tentang data-datanya. Nah, pendidikan seks itu adalah pengetahuan tentang perubahan biologis, psikologis, dan psikososial sebagai akibat dari pertumbuhan dan perkembangan manusia. Atau ada juga yang mengatakan pendidikan seks adalah pengetahuan tentang jenis kelamin dan peran sesuai dengan jenis kelaminnya. Nah ini ya, jadi ini adalah pendidikan seks. Jadi kita bisa lihat bahwa pendidikan seks itu tidak melulu mengenai konten-konten seksualitas yang berbau pornografi, pornografi, enggak. Tapi pendidikan seks itu adalah pengetahuan tentang perubahan fungsi biologis, psikologis, dan psikososial manusia.
Nah, jadi artinya tidak ada yang tabu terkait dengan pendidikan seks ya. Pendidikan seks diberikan sejak usia dini dan ini semua mengarah kepada yang namanya science atau data ilmiah atau ilmu, keilmuan. Nah, kita lihat nih, tujuan pendidikan seks anak usia dini itu buat apa sih? Pertama, anak mengenal dirinya. Kedua, anak nyaman dengan tubuhnya. Anak juga diharapkan bisa menghargai dirinya, bisa menjaga dirinya, dan juga bisa menghormati orang lain tentunya. Kita lihat terlebih dahulu perkembangan psikoseksual pada anak ya. Nah, tahapan psikoseksual kalau dari menurut teori yang dikemukakan oleh psikoanalisa tentunya ya, khususnya di sini kalau mau dirinci lagi yaitu tentang psikoseksual. Di sini ada berbagai fase, yaitu pertama adalah fase oral, anal, falik, laten, dan genital. Dan setiap fase itu ada usia-usianya. Nah, kita lihat bahwa contohnya fase oral ya di 0 sampai 1 tahun. Setiap fase itu punya fokus kesenangan ada di daerah-daerah tertentu. Contohnya di 0 sampai 1 tahun itu fokus perasaan senangnya ada di daerah mulut dan bibir. Karena ini kan bayi ya, jadi mereka begitu lahir kemudian kita lihat kalau kita kasih respon di jari kita sentuh-sentuhkan di ujung-ujung mulutnya atau di pipinya, pasti si bayi ini akan mulutnya mengarah ke arah yang kita kasih rangsangan gitu. Karena dia itu punya suatu respon alami, contohnya mencari puting susu ibunya untuk memperoleh sumber gizi atau makanan ya. Nah, jadi proses mengenyot, proses yang namanya ASI itu adalah menjadi keutamaan dari fase oral ini. Karena memang daerah fokus kesenangannya ada di mulut dan bibir. Nah, kemudian setelah itu di 1 sampai 3 ini fase anal, yaitu pusat kesenangannya ada di daerah rektum atau dubur. Nah, makanya di 1 sampai 3 tahun ini kita belajarkan pada anak adalah proses toilet training ya, di mana anak merasakan bahwa dia bisa merasakan sensasi buang air kecil atau buang air besar, tapi dia nggak langsung pada saat itu, dia harus menahan dulu sampai di toilet, kemudian baru dia keluarkan. Nah, proses ini adalah proses fokus perasaan senang ada di daerah dubur atau rektum. Nah, berikutnya adalah di fase falik, yaitu di usia 3 sampai 5 tahun. Nah, ini fokus kesenangannya ada di area genital. Makanya kalau di sini para orang tua yang mungkin bisa lihat ya anak-anak di usia sampai 3 sampai 5 tahun, mereka mulai senang eksplorasi dengan daerah alat kelaminnya atau organ vitalnya. Ada yang mulai suka pegang-pegang, ngelihat sendiri, ngebandingin, kok punya kakak beda ya sama punya adik gitu. Kok punya kakak beda ya sama punya bunda gitu. Nah, ini adalah fokus rasa senangnya ada di genital, tapi bukan kepuasan seperti yang dibayangkan oleh orang dewasa ya. Ini adalah bagaimana si anak ingin tahu lebih tentang dirinya. Nah, ini yang utama. Jadi makanya dia akan mengeksplorasi itu. Makanya dia lihat, dia sentuh, dia pegang-pegang. Nah, sikap kita sebagai orang tua itu nggak usah panik, nggak usah kemudian kayak ngejerit atau marahin anak. Tidak, karena anak akan menjadi trauma dan sebagainya. Tapi kita justru kelola rasa ingin tahunya. Ya. Nah, kita bilang bahwa iya, ini kalau kakak cowok, maka alat kelaminnya namanya penis misalnya. Fungsinya adalah untuk pipis, buang air kecil dan buang air besar misalnya seperti itu. Nah, kemudian kita beritahukan juga pada anak perempuan bahwa nah ini namanya vagina. Nah, kasih tahu juga tujuan untuk pipis. Kemudian kalau dubur tujuannya adalah untuk buang air besar. Nah, untuk anak laki-laki juga gitu, dubur untuk buang air besar, kemudian penis untuk buang air kecil seperti itu. Jadi kita berikan nama yang sesungguhnya pada anak-anak sehingga mereka tahu bahwa memang ini adalah anggota tubuhnya dan tidak ada yang tabu tentang anggota tubuhnya ya. Sama seperti kita memberikan label atau nama kepada mata, hidung, telinga, mulut, kaki, tangan. Nah, segitu juga kita membiasakan diri untuk menamai organ vital dengan nama yang sesungguhnya, bukan nama yang disamarkan ya, bukan burung, bukan kemudian misalnya contohnya dompet dan sebagainya seperti itu ya. Nah, berikutnya adalah fase laten di 5 sampai 12 tahun. Ini fokus perasaannya di aktif berkegiatan, serta fase genital di atas 12 tahun ini fokusnya balik lagi ke genital tapi lebih ke arah hubungan kedekatan antara
lawan jenis. Nah, seperti itu ya. Nah, pertanyaannya kalau begitu, sejak kapan sih pendidikan seks itu dimulai? Ya, nah pada saat pertanyaan ini terlontar, saya yakin banyak pendapat yang ada di benak dari teman-teman sekalian. Ada yang bilang, oh dari usia remaja, oh dari pas waktu dia akil balik, oh waktu dia mau menuju remaja, atau ada yang bilang, oh nanti waktu pas masuk SD. Ada yang bilang usia 3 tahun mungkin karena anak usia dini gitu ya. Nah di sini saya mau statement bahwa pendidikan seks itu sudah dimulai sejak lahir. Jadi sejak bayi pun pendidikan seks itu sudah dimulai. Nah, mungkin teman-teman di sini heran, gimana cara ngasihnya pendidikan seks pada anak-anak bayi gitu, pada bayi kan belum ngerti, belum bisa ngomong ya. Memang yang namanya pendidikan itu kan nggak harus pada saat dia bisa ngomong ya. Nah, pada saat bayi lahir, bayi itu kita sentuh, kita belai, kita peluk, kita mandikan, kita pakaikan baju, kita tepok-tepok. Nah, ini ada sensasi di kulitnya ya. Nah, sensasi di kulitnya itu yang membuat bayi merasa dia disayang, dia diterima, dia aman. Nah, ini sudah merupakan pendidikan seks yang paling awal yang terjadi dalam kehidupan manusia. Maka kalau ditanya, jadi pendidikan seks itu mulainya ada di area apa ya? Nah, pasti jawabannya adalah kulit. Ya, kenapa kulit? Karena bayi pertama kali mengenal dunianya ya dari taktilnya, dari sentuhan, dari rabaan. Nah, di psikologi ini dinamakan namanya tahap cutaneous phase, ya, di mana bayi terbentuk penghayatannya bahwa ia dicintai secara tulus oleh orang tuanya. Dan sekali lagi ini adalah pendidikan seks yang paling pertama yang dirasakan oleh seorang manusia, yaitu bayi, ya. Nah, kalau kita lihat, tadi kan saya katakan bahwa setiap usia itu ada tingkatan yang berbeda dalam kita memfokuskan pendidikan seksualitas tersebut. Nah, kalau bayi itu fokusnya ke perasaan aman. Dia tahu bahwa kalau dia butuh orang tuanya, dia nangis, orang tuanya datang. Dia ngompol, dia pipis, orang tuanya datang bantuin dia. Dia haus, dia lapar, dia nangis, orang tuanya datang. Nah, ada perasaan aman dari si bayi ini karena merasakan kehadiran orang tuanya. Dan kemudian di bayi pun pada saat kita memandikan, kita kemudian kasih misalnya contohnya jemur-jemur dia di bawah sinar matahari pagi, nah itu kan kita sambil mengelus, ya kita sambil mengusap, dan kita juga ucapkan nih nama-nama anggota tubuhnya walaupun dia belum bisa berbicara, tapi kita sudah membiasakan ya. Misalnya contohnya kalau lihat video-video di YouTube ya, Dek, ayo sini angkat tangannya. Nah, Bunda buka ya bajunya. Nah, sekarang angkat kakinya. Misalnya Bunda buka ya celananya. Nah, seperti itu ya. Diajak berkomunikasi. Ini pendidikan seks yang ada pada bayi. Kemudian di atas bayi akan mencapai tahap berikutnya yaitu balita. Nah, di usia balita pendidikan seks ini ada di area perasaan kasih sayang dari orang tua dan juga cara dia untuk bisa menjaga dirinya sendiri. Makanya di usia balita itu diajarkan yang namanya ada sentuhan baik dan sentuhan buruk. Ada good touch, ada bad touch. Dan ada juga area privacy atau area rahasia pada tubuh seseorang atau pada tubuh diri si anak. Apa yang harus dilakukan apabila ada orang lain yang membuat dia nggak nyaman atau melanggar area privasinya. Nah, ini adalah topik perbincangan yang kita ajarkan pada anak di usia balita. Ya, kasih sayang, good touch, bad touch, area privacy, dan apa yang harus dia lakukan apabila ada orang yang mengganggu area privasinya. Ya, nah setelah itu berangkat di area pra-remaja. Nah, di area pra-remaja itu juga fokusnya teralih atau meningkat menjadi mengalami atau mendalami masalah pubertas. Ya, misalnya pada saat mau menuju mens nih, ya sebaiknya sebagai orang tua kita udah jelasin, jangan nunggu mens, ya anaknya kaget, jangan. Tapi di usia-usia kelas 5 SD kita sudah mulai menjelaskan bahwa fungsi organ wanita mencapai kematangannya dan ditandai dengan adanya
proses menstruasi. Setiap bulan ada keluar darah dari vagina, tapi nggak apa-apa, nggak usah panik ya. Itu adalah contohnya darah kotor yang memang tidak terpakai oleh tubuh kita. Nah, untuk pria misalnya atau untuk anak cowok, kita bisa ajarkan bahwa ada yang namanya nanti mimpi basah. Itu yang menandakan bahwa secara sebagai seorang pria, maka kematangan fungsi seksualnya ditandai dengan mimpi basah tersebut. Nah, kita juga kasih tahu apa yang harus dilakukan apabila itu terjadi, ya, nggak usah panik. Kemudian bisa cerita ke ayah atau ke bunda, dan kemudian ajarkan bagaimana cara ia menjaga kebersihan dirinya. Ya, juga akan ada yang namanya tumbuh bulu, kemudian otot-ototnya juga bertambah lebih besar, suaranya juga berubah dan sebagainya. Itu fungsi-fungsi atau hal-hal fisiologis yang berubah itu juga disampaikan. Dan kemudian kasih tahu juga tentang bagaimana dia bisa membersihkan dirinya. Contohnya pada saat menstruasi atau saat mimpi basah, apa yang harus dia lakukan untuk kebersihan dirinya. Dan yang terakhir di fungsi remaja di sini adalah kita memberikan pendidikan seks berupa tanggung jawab seksual, ya, bahwa fungsi organnya sudah matang, kemudian sudah ada kemampuan untuk membuahi, dan kemudian fungsi seksualitas bisa berubah menjadi fungsi untuk reproduksi, jadi bisa menghasilkan keturunan. Makanya memang harus dijaga, nggak boleh sembarangan, dan hubungan seksual itu hanya terjadi dan boleh dan dihalalkan pada saat sudah suami istri, ya. Nah, ini sebetulnya alurnya. Nah, sekarang kita karena tadi saya utarakan bahwa fokus ke anak usia dini, maka di area hari ini kita dalami tentang pendidikan seks untuk anak usia dini, ya. Nah, saya scroll secara cepat. Di usia 0 sampai 2 tahun itu bayi mengenal namanya perbedaan gender. Dia menghayati bagaimana ayah dan ibunya memperlakukan dia secara berbeda. Apabila dia laki-laki dan dia perempuan, dia akan melihat, oh kalau laki-laki gitu kan ya, ayah itu seperti ini nih. Ibu misalnya cara bicaranya seperti ini, cara berpakaiannya seperti ini. Di usia 2 tahun, dia mampu mengenali dia laki-laki atau perempuan, ya. Misalnya yang simple ada, oh laki-laki pakai celana, rambutnya pendek, anak perempuan tuh pakai rok, rambutnya lebih panjang, misalnya seperti itu. Itu contoh ciri-ciri fisik yang diperkenalkan oleh anak-anak usia 2 tahun, ya. Dan pada saat dia bisa bicara, maka dia bisa menyebutkan dirinya itu laki-laki atau perempuan. Berikutnya di 3 sampai 6 tahun itu anak sudah bisa mandi sendiri diharapkan, ya, karena kita sudah mengajarkan anak untuk bisa mandi sendiri. Walaupun mandinya masih belum sempurna ya, belum bersih-bersih banget gitu, tapi nggak masalah, yang penting sudah diajarkan dia bisa mandi sendiri. Dia bisa menyentuh tubuhnya sendiri dan anak menghayati bahwa tubuhnya layak untuk dicintai. Ada bad touch, ada good touch, jadi kita bisa peragakan. Kalau sentuhan baik itu sentuhan yang buat kamu nyaman. Misalnya contohnya, mama peluk kamu, ya, atau misalnya teman kamu ngajak kamu salaman, atau kemudian dia hibur kamu dengan ditepok-tepok pundaknya, itu sentuhan baik. Nah, sentuhan jahat adalah sentuhan yang melanggar area pribadi. Kasih tahu kalau anak laki-laki, area pribadinya itu adalah dari pusar ke bawah sampai di atas lutut. Tapi kalau anak perempuan adalah yaitu leher ke bawah dan di atas lutut. Itu adalah area rahasia atau area privacy. Kalau ada orang yang kemudian berani menyentuh, berani melihat atau melanggar area privasi kamu, maka kamu harus menyatakan ketidaksetujuan kamu, ya. Misalnya boleh berteriak, boleh kemudian segera lari dari situ dan lapor kepada orang dewasa yang kamu percaya, misalnya seperti itu. Dan kemudian di area ini pula 3 sampai 6, anak itu belajar identitas gender tadi ya. Dia akan belajar bahwa oh cara jalannya ayah itu sebagai cowok seperti ini, cara jalan ibu seperti ini, ya. Nah, makanya seorang anak wanita dia akan belajar berpakaian, berbicara, bersikap, dan kemudian cara bergaul dari apa yang dilihat dari ibunya. Sementara anak laki-laki dia juga belajar cara berpakaian, cara berbicara, cara bersikap, dan juga cara bergaul dari dia memandang ayahnya. Nah, berkaitan dengan kita harus menghargai area privasi anak dan kita mengajarkan mereka untuk bisa menghargai area privasinya dan menjaga area privasinya, maka kita harus konsisten kalau kita ngomong atau bicara seperti ini.
Maka pada saat kita orang tua ingin membersihkan alat kelamin anak, kita juga harus minta izin. Walaupun anak usia dini, ya contohnya adalah kita bisa bilang ini, ayo sini mama bersihkan dulu ya, tadi habis pup ya, atau tadi habis BAB ya. Sini, oh pinter, kakak sudah berusaha membersihkan ya, tapi kayaknya masih ada nih kotorannya, bunda bantu bersihkan ya. Nah, minta izin seperti itu. Kemudian bersihkan alat kelamin, misalnya ada anak yang misalnya contohnya ya, dia agak merasa tidak nyaman karena ada ya anak usia 3 tahun 4 tahun kan kata bunda nggak boleh gitu pegang-pegang alat kelamin aku, ini rahasia aku. Oh iya, tapi kalau bunda itu kan tujuannya menolong kamu misalnya, dan bunda sambil hitung ya gitu, bunda mencoba bersihkan dan hitung misalnya 1, 2, 3, 4, 5, nah selesai deh. Jadi dia belajar bahwa emang enggak untuk dipegang-pegang terus gitu ya. Dan pada saat selesai juga kasih tahu bahwa oke, udah selesai nih gitu. Nah, kita juga ajarkan kepada anak apabila mendapat perlakuan tidak nyaman dia bisa melapor ke siapa aja. Karena anak itu kan harus konkret ya. Makanya kalau ajarin pendidikan seks pada anak usia dini itu harus benar-benar ada contoh nyata dan diperagakan. Nah, pada saat dia merasa nggak nyaman, dia bisa minta tolong atau melapor ke orang tua, pengasuh, atau guru, misalnya untuk anak-anak yang sudah bersekolah. Ya. Dan kasih contohnya caranya adalah kita peragakan. Nah, nih misalnya yuk kita main yuk di rumah ya. Nah, sekarang pura-puranya nih, Dedek lagi udah selesai sekolahnya, terus bunda belum jemput. Nah, terus Dedek kan tunggu tuh di playground atau di tempat bermain. Sekarang tiba-tiba ya, tiba-tiba nih pura-puranya bunda. Nah, kita pakailah handuk atau apa yang membedakan kita berakting seperti orang lain gitu ya. Tiba-tiba ada datang nih bunda ya, seorang tante-tante datang kemudian bilang sama kamu begini. Dedek, kamu cantik banget. Kamu belum dijemput ya? Kayaknya yang lain udah pada pulang. Kenalin dong, tante ini adalah teman dari mama kamu. Yuk ikut tante, yuk tante kasih permen nanti. Nah, kira-kira apa jawaban kamu deh? Gitu ya, tanyakan. Dan kalau anak nggak bisa atau nggak tahu ya, jadi aku harus gimana bunda? Nah, kita peragakan bahwa kamu kan dijemputnya harusnya sama bunda. Jadi kalau ada yang jemput orang lain, maka kamu harus bilang bahwa enggak, saya cuma mau dijemput bunda, dan kamu langsung lari dari situ masuk ke dalam dan cari guru kamu. Nah, caranya pun kita peragakan, lari cari gurunya, bilang apa ke gurunya, itu semua disimulasikan ya. Untuk anak usia dini harus konkret seperti itu. Nah, kalau kita lihat bagaimana melindungi anak dari kekerasan tersebut, jadi harus waspada ya. Kemudian bangun komunikasi juga dengan anak. Tadi waspada, kasih tahu bahwa kalau orang nggak dikenal, itu kamu harus hati-hati. Kalaupun mau pergi, itu harus minta izin dulu sama bunda atau bunda mengizinkan. Baru boleh. Kalau enggak, nggak boleh terima apa-apa dari orang lain, pergi sama dengan orang lain, itu nggak boleh. Kemudian bangun komunikasi dengan anak, dengarkan cerita anak, kemudian juga kita ajarkan area tadi sudah ya, yang boleh dan tidak boleh. Dan jika ada orang yang melakukan perbuatan tersebut, kita bisa katakan saya nggak suka digituin, atau saya bilang no, saya nggak mau, dan seterusnya ya. Nah, ini ada tips untuk mengajarkan anak melawan yang namanya kekerasan atau pelecehan seksual, yaitu singkatannya adalah tangkas ya. Kita beri pengertian bahwa tubuh kamu itu milik kamu, tubuh kamu tuh berharga, kamu tuh berharga. Ada rahasia di balik baju. Kalau nggak boleh ya nggak boleh. Nah, G-nya gelagat bahaya, kamu harus waspada. K-nya kalau dipaksa kamu harus lawan atau lari dari situ. Dan I-nya adalah ingat, nggak semua rahasia itu baik ya. Kenapa? Karena biasa para pelaku kejahatan itu mereka suka menggunakan kata-kata rahasia kepada anak-anak. Misalnya, ini Om ajak main yuk, tapi nanti jangan cerita ya ke mama. Jangan cerita ya ke ayah, gitu ya. Nah, ini ikut Om yuk, Om kasih lihat buku cerita bagus, ya. Udah nih dia kasih lihat kita, terus dia bilang, tapi jangan cerita ke siapa-siapa. Ini rahasia kita berdua. Nah, kita mesti kasih tahu, ingat bahwa nggak semua rahasia itu baik, ya. Dan untuk ke orang tua nggak ada yang boleh dirahasiakan. Kemudian yang S terakhir adalah
biasakan anak selalu cerita ke orang tua. Jadi kalau anak kita misalnya nih ya, kita sedang titipkan di rumah neneknya, kakeknya, atau misalnya dia pergi ke sekolah atau ke PAUD. Nah, biasakan bahwa kalau setiap kali kita jemput di rumah, kita tanyakan kepada si anak kita, tadi di sekolah ngapain aja? Atau tadi waktu pas Bunda anter, terus kamu main sama siapa? Ketemu sama siapa? Jadi biasakan anak untuk bisa cerita kepada kita orang tuanya, ya. Nah, di sini teman-teman, ternyata bahaya tentang kekerasan ataupun pelecehan seksual itu nggak hanya di dunia nyata, nggak harus ketemu sama orangnya, ya. Karena sekarang itu banyak sekali justru terjadi lewat cyber. Jadi pentingnya pengawasan orang tua. Misalnya, ya, anak usia dini dia main game. Dari kita orang tua melihat bahwa oh aman, anaknya di rumah nggak kemana-mana, ya. Anaknya main game, gamenya Angry Bird, ya. Ini adalah game kartun, udah pasti dong game anak-anak. Tapi jangan salah ya, coba sekali-kali kita lihat gamesnya. Nah bisa aja nih di awal gamesnya Angry Bird, tapi di tengah-tengahnya itu dimasukin konten-konten porno aksi ataupun pornografi sama si pembuatnya. Ya, bisa jadi juga ini game tentang Legoland. Tiba-tiba ada orang telanjang di situ. Ya, pada awalnya sih enggak gitu. Makanya kita harus benar-benar lihat dulu nih, games yang dikasih ke anak-anak itu seperti apa, ending dari awal sampai akhir kita pelajari dulu. Dan kalaupun memang kita mau mempertunjukkan atau kita memperkenalkan ke anak, ingat bahwa kita harus dampingi atau setidaknya ada orang dewasa di sebelahnya yang mendampingi dia dalam membuka konten-konten yang ada di dunia maya, ya. Nah, seperti itu. Kemudian, kenapa sih anak-anak ini harus dilindungi dari pornografi? Kalau kita lihat, pornografi itu apa? Pornografi itu segala konten, baik itu gambar, foto, tulisan, video, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, ataupun pertunjukan tertentu yang membuat kecabulan atau ada unsur eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan, ya. Nah, kalau kita lihat juga dari data yang ada, 90% anak terpapar pornografi di internet saat berusia 11 tahun, ya. Masa dia mau akil balik? Nah, dia punya rasa ingin tahu yang tinggi. Belum lagi teman-temannya semua udah pada lihat nih di internet. Wah, cerita dan anak kita akhirnya melihat. Nah, kalau kita tidak lebih dulu dari berita-berita itu, dari konten-konten itu, maka kalau anak kita ingin tahu, dia akan lari ke sumber yang bukan kita orang tuanya. Nah, makanya kalau kita nggak mau itu terjadi, maka harus dari kita nih informasinya, ya. Nah, berikutnya kita lihat data di sini juga banyak sekali anak yang menjadi korban pornografi online, ya. Kemudian juga aktivitas pornografi di internet juga ada. Belum lagi orang-orang yang suka membohongi anak-anak dengan coba dong foto, kirim nanti dapat hadiah gitu ya. Coba foto tapi kamu buka celananya nanti kamu dapat voucher misalnya seperti itu. Nah, berikutnya dampak pornografi pada anak. Kenapa sih tontonan pornografi yang diberikan pada orang yang belum dewasa usianya itu dampaknya negatif atau buruk? Pertama, pasti terjadi yang namanya kerusakan otak, ya, terutama di prefrontal cortex, yaitu tempat orang bisa mengambil keputusan. Kemudian kedua, pada saat terpapar pornografi, otomatis ada penurunan produktivitas. Kalau untuk anak sekolah, berarti lihat biasanya penurunan di dalam hal akademis. Kalau orang sudah bekerja misalnya, berarti penurunan di produktivitas kerja. Kalau anak usia dini, nah ini kita bisa lihat di penurunan konsentrasi, fokus atensi, ya, kemudian emosi, marah-marah. Kalau games gitu nggak boleh main games, nggak boleh pegang gadget, jadi kemudian marah-marah. Nah ini seperti itu. Terjerat bisnis pornografi itu udah pasti penyimpangan perilaku, ya, dan juga salah menangkap isi pesan. Ingat, karena biasanya informasi yang diterima seseorang atau diterima anak, dia percaya dari informasi pertama yang dia peroleh. Nah, jadi pada saat informasi itu berasal dari dunia maya, nah maka dia akan mencari dan menganggap itu benar, gitu ya. Nah, berikutnya ada 10 tips cara mencegah anak terpapar pornografi.
Yang pertama adalah berikan perhatian, kasih sayang, dan penghargaan kepada anak. Sepakati juga ada aturan-aturan yang berlaku di rumah yang harus ditaati oleh anak. Ya, misalnya contohnya penggunaan gawai. Kita boleh misalnya contohnya kalau yang sesuai dengan aturan yang berlaku untuk anak usia dini, ya kan, dari kesepakatan yang dilakukan oleh dari dokter anak sedunia, ya, itu bahwa kalau usia dini di bawah 3 tahun itu no gadget at all, nggak boleh gadget sama sekali. Nah, kalau misalnya anak ini mau belajar lagu, mau belajar warna, mau belajar huruf, kita yang nonton kemudian kita kasih ke anak. Bukan dia nonton langsung dari gawainya. Tapi kalau di atas 3 tahun nih, let's say misalnya contohnya 4 tahun, 5 tahun, dia boleh tapi maksimal 1 jam per hari dan itu pun udah total dalam 1 hari itu. Ya, di 3 sampai 6 tahun, dan pastikan kontennya adalah konten edukasi. Jadi bukan karena gini, daripada anak saya nanti recokin saya kerja, saya kasih aja gawai. Atau daripada nanti anak saya itu ribet, saya kasih aja gawai. Oh, anak saya nggak mau makan kalau nggak pakai gawai, saya kasih gawai. Itu bukan seperti itu bukan edukasi, ya. Yang edukasi misalnya gini, oke, kita udah ajarkan dia warna, kemudian kita mau mengevaluasi, ya. Oke, kita bukain gadget yang isinya edukasi warna. Misalnya di situ ada 5 macam warna. Terus nanti ada suara di gadgetnya. Coba tunjukkan warna hijau. Nah, anak itu tunjuk, cengkling. Iya, benar, misalnya gitu ya. Sekarang tunjukkan warna kuning. Nah, dia pencet. Atau mau belajar huruf misalnya. Coba hitung berapa jumlah kelereng ini, ya, dihitung. Nah, sekarang angkanya yang mana nih angkanya? Angka 3. Dia tunjuk angka 3-nya. Nah, itu untuk edukasi, ya. Nah, itu kalau untuk anak usia dini. Kemudian dampingi anak saat dia mengakses internet, beri anak pemahaman tentang internet yang sehat. Kalau untuk usia dini kita bilang bahwa cuman boleh pegang gadget kalau ada bunda, gitu ya. Dan ada aturannya. Gadget ini juga boleh dipakai cuman untuk pada saat waktu-waktu senggang. Ya, misalnya contohnya udah selesai makan, udah selesai mandi, pegang gadget sebentar. Tapi tidak pada saat makan, tidak pada saat dia mau tidur, ya. Nah, kemudian kita juga bisa kasih aturan yang lain. Contohnya adalah kita bisa pakai aplikasi pengaman kalau memang kita bisa menggunakan, kalau enggak ya kita dampingin, seperti itu, ya. Nah, moms dan dad ataupun calon moms atau dad di sini, namanya anak usia dini itu belajar itu harus dari sensorik, bener nggak? Dari panca indera. Apa yang dia lihat, dia dengar, dia rasa, dia cium. Nah, itu akan membuat dia jadi ngerti. Tapi kalau cuma dari suara doang, misalnya contoh kita bilang gini, nggak boleh ya main game lama-lama, itu nggak ngerti anak-anak karena lama itu abstrak. Ya, atau misalnya kita bilang bahwa ada area privacy yang harus kita jaga. Bayangin anak usia dini kita kasih tahu ada area privacy, dia bingung lah, apa itu privacy? Apa itu area? Nggak ngerti, ya. Maka harus dikonkretkan. Nah, anak usia dini salah satunya adalah misalnya dengan cerita, dengan simulasi atau dengan lagu, ya. Nah, di sini saya kasih contoh lagu nih untuk misalnya di sini teman-teman yang punya anak usia dini atau misalnya sebagai guru ya mau ngasih lagu ke murid-muridnya, ini contohnya. Lupa tekan subscribe, like, dan lonceng ya. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Hanya diriku yang boleh menyentuh. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang.
ada orang lain mengajak pergi dengan memberi permen atau mainan, jangan mau ya. Tidak mau. Kita harus izin terlebih dahulu kepada ayah atau ibu. Ingat, kalau ada orang yang mau cium-cium di tempat sepi, tidak boleh ya. Juga kalau orang mau pegang badannya anak-anak, itu juga tidak boleh. Jika ada yang memaksa, harus teriak yang keras. Tolong! Ya anak-anak, jangan takut dan malu ya. Cepat kasih tahu ayah dan ibu atau guru. Nah, itu contohnya ya. Kalau di sini ada yang mau tertarik sama video ini dan lagu ini, boleh ketik aja di YouTube sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh ya. Atau judulnya juga bisa Ku Jaga Diriku. Nah, sama aja tuh. Nanti akan keluar lagu ini ya. Nah, kesimpulannya adalah dari pembicaraan kita pada hari ini adalah 1, berikan pendidikan seks sesuai dengan usia anak. 2, jadilah tempat yang menyenangkan bagi anak untuk bertanya dan kita jawab. Kalau kita nggak tahu, kita bilang aja, Bunda belum tahu tuh, kita cari tahu bersama yuk, gitu ya. Dan kita beneran cari tahu. Jangan cuma dibohongin terus kita nggak kasih tahu gitu. Nah, yang ketiga, sediakan waktu dan hati kita untuk terus berkomunikasi dan terkoneksi dengan anak. Dan yang terakhir, jawablah pertanyaan anak, apapun itu ya dengan tenang dan jujur. Kalau nggak tahu jawabannya, cari bersama atau ditanyakan kepada pihak yang kompeten. Boleh kok konsultasi online, misalnya sama dokter, sama psikolog, apabila ada pertanyaan anak yang tidak mampu kita jawab, atau ada sesuatu dari kita yang kita ingin tahu lebih tapi kita nggak tahu. Ya, nah itu materi yang saya bisa berikan pada hari ini. Semoga bermanfaat buat semua yang hadir di sini. Terima kasih untuk atensinya, terima kasih juga untuk perhatian dan waktunya. Saya Jovita Maria Ferliana, psikolog anak, remaja, dan keluarga. Saya kembalikan waktu dan tempat kepada Mbak Elwin, silakan. Terima kasih banyak Ibu Jovita, Masya Allah, materinya daging sekali. Terima kasih. Berarti memang benar ya Bu ya, kalau ingin mengajarkan sex education itu sejak usia 0 bulan ya bahkan ya Bu ya. Kita Ya, harus betul. ini ya, harus aware gitu sama pendidikan seksual ini. Iya. Terima kasih banyak Ibu. Untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab ya Ibu ya. Untuk sesi tanya jawab pertama kita buka 3 penanya dulu. Silahkan boleh raise hand atau menulis di kolom chat. Nah, sepertinya sudah ada yang menulis di kolom chat. Semangat sekali Bu, alhamdulillah pesertanya ada 100. Alhamdulillah, iya senang banget. Ya, banyak banget. Ada 100 lebih. Nah, ini ada 2 yang sudah masuk di kolom chat, ada juga yang angkat tangan. Kita bacain dari chat dulu ya Bu ya, tadi. Boleh. Ya. Dari Bunda Irena Khairunisa. Permisi, saya izin bertanya. Ada seorang remaja berinisial X. Dia mengaku bahwa dia telah berhubungan seks di luar nikah dengan lawan jenisnya dan sering melihat pornografi. Sebelumnya, waktu SD, dia juga pernah mendapatkan perlakuan pelecehan seksual dari gurunya. Pertanyaan saya, apakah pengalaman dia waktu kecil, dalam kurung SD, mempengaruhi dia saat remaja, sehingga dia berhubungan seks di luar nikah? Terima kasih. Langsung dijawab aja Bu ya. Iya, saya langsung jawab aja ya, Elwin ya. Oke, baik. Terima kasih nih pertanyaannya dari Bunda Iren. Nah, iya, benar sekali ya. Jadi perlakuan seksualitas yang dia dapatkan pada masa kecil ya, itu akan mempengaruhi bagaimana dia memandang seksualitas ke depannya. Jadi pada saat dia waktu kecil di sini ya, pengalaman traumatis dia yaitu SD, dia mendapatkan pelecehan seksual dari gurunya. Dan kemudian apakah ini ada kaitannya dengan pada saat remaja kemudian dia melakukan hubungan seks di luar nikah dan sering melihat pornografi? Iya. Nah, kenapa ini bisa connect? Yang pertama adalah pada saat dia masih kecil, itu kan dia masih nggak tahu apa-apa. Jadi pada saat dia dilecehkan oleh gurunya, dia merasakan ini, nah itu kita nggak bisa tahu apa yang diucapkan gurunya pada saat itu, ya. Pada saat misalnya contohnya bisa macam-macam kan, bisa aja gurunya bilang ini adalah ungkapan sayang,
Bapak sayang sama kamu gitu ya, atau ibu sayang sama kamu, makanya ibu melakukan ini. Nah, dia terima tuh, kan tadi saya bilang tuh sumber informasi utama itu penting. Nah, pada saat dia merasa, oh berarti ungkapan kasih sayang itu kayak gini toh. Nah, itu dia terima, dia percayai, dan kemudian pada saat dia remaja dia merasa bahwa oh, dengan berhubungan seks dengan jenis kelamin yang berbeda, itu berarti menunjukkan bahwa saya itu disayang sama mereka. Ini adalah perwujudan rasa sayang, rasa kasih. Itu yang dia terima, ya. Loh, tapi mungkin pertanyaan dari teman-teman, tapi kan bukannya di sekolah diajarin bahwa itu tidak boleh. Iya, itu diajarin masuk ke area kognitif. Ingat pada saat pengalaman traumatis terjadi, itu menyentuh area nggak cuma kognitif, tapi emosi, afeksi, perasaan semua berjalan, dan tadi persepsi itu yang paling berperan, ya. Jadi pada saat kecil dia udah punya persepsi bahwa ini adalah bentuk kasih sayang dan sebagainya. Pada saat remaja dibilang nggak boleh ya kayak gitu, itu dosa, itu pun melanggar nilai-nilai sosial, nilai-nilai asusila gitu. Tapi di perasaan dia udah terlanjur tertancap bahwa ini perasaan kasih sayang. Persepsinya dia juga merasa bahwa oh ini seperti ini. Dan akhirnya ya walaupun secara kognitif dia tahu nggak boleh, tapi ada keinginan dari dia untuk melakukan dan terus melakukan. Nah, itu yang pertama, penyebab yang pertama ya. Nah, penyebab yang kedua bisa aja contohnya si anak pada saat kecil dia mengalami pelecehan seksual, dia kan nggak tahu itu pelecehan seksual kalau nggak ada yang ngasih tahu, ya kan? Nah, sejalan usia dia kemudian besar, dia remaja, dia mungkin belajar entah dari sumber apapun, dia tahu bahwa oh, ternyata yang dulu saya dilakukan seperti itu sama guru saya itu adalah pelecehan seksual. Itu dosa. Wah, saya udah terlanjur nggak benar nih. Saya udah terlanjur kotor. Ya udah sekalian aja. Ada yang seperti itu, ya. Nah, jadi semua pemikiran-pemikiran itu bisa aja comes up dengan variasi-variasi pemikiran yang berbeda. Nah, tapi apapun itu benar sekali ini ada kaitannya. Makanya kalau kekerasan seksual atau pelecehan seksual terjadi, pertama kali ya itu udah harus langsung lapor, bicara ke seseorang supaya memang bisa langsung dibereskan pada saat itu, nggak kebawa sampai dia besar, gitu ya. Efek traumanya, ingatannya akan tetap ada, tapi kalau intervensinya sudah sejak dini, itu akan jauh lebih baik dibanding kemudian ini berkelanjutan, dia pun nggak minta tolong, dia pun nggak cerita ke siapa-siapa, ini berlanjut dan akhirnya kemudian menjadi yang tadi salah satunya disebutkan oleh Mam Iren. Dia bisa berhubungan seks, luar nikah dengan lawan jenisnya, sering melihat pornografi, dan kadang-kadang bisa ganti-ganti pasangan juga, padahal usianya masih remaja. Gitu ya. Nah, jadi kalau memang ini Mam Iren kenal sama anak yang bersangkutan atau remaja yang bersangkutan, saran saya sih bisa segera didampingi ya, bisa dengan tenaga profesional ataupun misalnya konselor, psikolog ataupun misalnya contohnya pemuka agama atau siapapun itu yang Mams rasa bisa mengarahkan dia. Kalau dari kami para psikolog biasa kami akan buka di area traumanya terlebih dahulu supaya dia menyadari bahwa ini adalah peristiwa yang melatar belakanginya. Terus kemudian kita lihat apa persepsi-persepsi yang ada pada saat itu, dan itu yang kemudian nanti bantu untuk diluruskan kembali. Seperti itu. Semoga menjawab ya Bunda Iren. Terima kasih buat pertanyaannya. Nah, berarti perlakuan seperti itu bisa jadi seperti candu ya Ibu ya? Iya, betul sekali. Bisa jadi seperti candu, makanya akan berulang. Oke, terima kasih banyak Ibu. Iya, terima kasih. Satu pertanyaan lagi untuk yang di chat, kemudian kita lanjut yang raise hand ya Ibu ya. Ini Ya. dari Bunda Nur. Assalamualaikum, izin bertanya bagaimana batasan interaksi anak usia 7 tahun perempuan dengan ayahnya? Silahkan. Iya, ini menarik juga ya. Waalaikumsalam Bunda Nur. Jadi batasan interaksi anak usia 7 tahun dengan ayahnya. Nah, ini gini, sebetulnya kita emang kayak apa ya, dilema gitu ya. Di satu sisi, sebetulnya menurut kita kan nggak apa-apa, ini kan ayahnya sendiri ya sama anaknya. Ini kalau misalnya ayahnya peluk, ayahnya cium kan bentuk kasih sayang gitu ya. Di area kita berusaha untuk senetral mungkin. Nah, tapi kadang kan kita parno juga ya kalau misalnya kita baca berita gitu. Waduh, ayah
melakukan pelecehan seksual kepada anak kandungnya sendiri. Nah, belum lagi ayah memperkosa anak kandungnya. Itu kayak kalau berita kita baca tuh isinya serem-serem semua ya. Nah, kriminalitas seksual terjadi di orang-orang terdekat. Wah, itu serem-serem semua. Jadi ini tadi saya bilang, kayak kita tuh ada di tengah-tengah. Ini gimana ya? Ini anaknya sendiri. Nah, yang penting adalah gini. Satu, kita sebagai misalnya kita sebagai orang tua yaitu sebagai istri ya, kita kan kurang lebih tahu nih apa karakter suami kita tuh seperti apa ya. Apakah dia adalah seorang ayah yang memang penyayang dan bijaksana gitu. Nah, kalau memang kita melihat bahwa fungsi ayahnya dia berjalan dengan baik gitu, dan kemudian dia juga melakukan itu adalah dari hubungan karena sayang dengan anak dan sebagainya, ya nggak masalah gitu ya. Tapi kita tetap kayak tadi sex education yang kita berikan kepada anak adalah contohnya sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh, area privacy yang tidak boleh dilihat. Anak 7 tahun itu kan sudah masuk SD. Jadi kita harus kasih tahu bahwa kalau dia ke kamar mandi, dia ganti baju, dia mandi, pintu harus ditutup. Dia nanti ke toilet pun juga harus ditutup. Makanya kalau di mall, di sekolah, atau dimanapun toilet kenapa dipisah? Toilet pria sendiri, toilet wanita sendiri, kenapa nggak digabung ya? Karena itu tadi ada area privacy. Nggak boleh ada yang melihat jenis kelamin berbeda, apalagi even ayah sendiri. Ya, jadi batasannya adalah ini. Kalau kebiasaan peluk, cium, dan kita tahu bahwa suami kita atau ayah dari anak ini adalah memang dia punya background yang memang ayah yang bijaksana, yang tahu norma gitu ya, boleh. Tapi tetap kalau mandi harus tutup pintu, si anak ini kita kasih tahu. Terus kemudian kalau ganti baju nggak boleh di depan ayahnya, gitu ya. Terus kemudian intinya adalah yang ditutup adalah area-area yang privacy tadi. Itu tetap nggak boleh walaupun dengan ayah sendiri ya. Tapi kayak salim, peluk, cium kening dan sebagainya itu boleh. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kita ajarkan kepada anaknya dan juga kita sampaikan kalau bisa yang di depan juga si ayahnya. Jadi ayahnya tahu bahwa oh, ini ibunya emang ngajarin anak seperti ini. Gitu. Jadi ayah ngerti, anak ngerti. Gitu ya. Semoga menjawab ya Bunda Nur ya. Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih Bunda Jovita. Berarti tetap harus ada batasan ya Bu ya, meskipun sama keluarga terdekat sekalipun. Betul, ya Bu. terutama yang area privacy tadi. Kalau untuk perempuan di bawah leher dan di atas lutut. Iya. Terima kasih Bu. Selanjutnya kepada Mam Aulia yang sudah raise hand dari tadi. Boleh diturunkan Mam, kasihan nih, raise hand dulu. Oh iya, Mam Aulia, silakan Mam. Silakan Mam. Ya, nama saya Aulia Zahira. Di sini saya mau tanya, kan kebetulan saya sendiri juga penyintas ini ya pelecehan. Jadi kalau dalam realitanya itu kan anak kecil, kalau pengalaman saya sendiri ya, kami udah tahu gitu, kita sudah diedukasi sejak dini kalau ini tidak boleh dipegang, tapi saat kejadiannya kan kalau memang saat pelecehan itu ada suasana kita emang nggak bisa bergerak, kita shock dan nggak bisa bergerak, jadi nggak bisa berbuat apa-apa. Dan realitanya itu mungkin untuk anak perempuan yang masih kecil-kecil, entah itu dari jenjang SD atau SMA, dan pelakunya itu sudah besar. Jadi kalau dari tenaga sendiri kan perempuan itu kalah sama laki-laki gitu. Nah, jadi itu gimana solusinya? Karena yang sering kita dapat, kita cuma dapat edukasi kalau ini tidak boleh dipegang, tapi laki-laki itu gimana ya? Tapi laki-laki itu jarang diedukasi kalau dia tidak boleh melakukan hal itu kepada lawan jenisnya atau bahkan sejenisnya. Nah, itu bagaimana menurut Mbak Jovita? Iya, ya betul sekali. Terima kasih Aulia ya. Dan di sini maksudnya saya salut dengan Aulia sebagai penyintas dan terima kasih juga ini mau menyuarakan ini kepada di forum seperti ini, jadi menjadi pembelajaran bersama juga. Dan saya setuju sekali yang dikatakan Aulia bahwa seseorang yang misalnya mengalami hal itu ada yang namanya kondisi freeze ya. Contohnya nih teman-teman,
pada saat misalnya contohnya kita di kecopetan aja ya, kita jalan di area umum, terus tiba-tiba kita ditarik handphonenya atau ditarik tasnya gitu, pasti kan seketika itu kita nge-freeze. Itu barang loh, apalagi ini yang berkaitan sama anggota tubuh kita ya, misalnya dicolek, kemudian digrepek, diremes dan sebagainya. Itu pasti ada sepersekian waktu di mana kita tuh nge-freeze dulu dan kayak antara ini aku harus ngapain ya, masih heran gitu ya kan. Nah bedanya kalau misalnya contohnya tadi kita mendapatkan seks edukasi duluan, kita bisa kayak responnya itu menjadi lebih cepat pada saat nge-freeze. Misalnya contohnya, ya ampun gue digerepek, terus kita langsung contohnya ya, kita cakar orangnya atau kita dorong atau kita teriak, kurang ajar ya kamu gitu, kamu gerepek saya ya. Jadi take attention dari orang-orang yang ada di sekitar. Nah, itu reaksinya lebih cepat kalau kita tahu informasinya terlebih dahulu gitu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, iya benar banget, tenaga kita sebagai wanita itu kan pasti lebih lemah ya daripada laki-laki gitu. Nah, jadi kalau contohnya ini dilakukan apalagi beramai-ramai atau kemudian laki-laki dengan misalnya contohnya badannya jauh lebih besar, tenaganya lebih hebat gitu ya, memang kita akan kalah gitu. Nah, tapi setidaknya kita bisa contohnya ya dengan kita teriak atau kemudian kita segera kemudian membalikkan badan, bergegas, nyakar dia atau sebagainya, itu setidaknya ada bukti di situ bahwa ada kekerasan yang memang ada dan terjadi. Dan kemudian yang ketiga tadi adalah benar sekali, ini yang sangat disayangkan. Laki-laki itu nggak punya edukasi bahwa contohnya ya tadi yang Aulia katakan bahwa nggak diedukasi bahwa kamu tuh harus menghargai orang lain. Nah, makanya fungsinya seks edukasi sejak dini itu bukan cuma untuk kita tahu bahwa kita punya area privacy, nggak boleh dipegang, tapi juga tadi di slide saya yang pertama adalah ke arah menghargai dan menghormati orang lain. Nah, jadi baik itu laki-laki atau perempuan juga diajarkan sejak kecil bahwa nggak boleh ya yang namanya contohnya nih pegang-pegang area privasi orang, atau kemudian contohnya mau gandeng orang aja atau gandeng temen aja kita harus minta izin. Misalnya, boleh nggak aku gandeng kamu gitu, atau misalnya ini kita mau nyebrang nih, boleh nggak aku pegang pundak kamu, aku bantu kamu. Jadi even kita mau melakukan sesuatu yang berkaitan sama orang lain, kita harus minta izin dulu, apapun itu. Sesimpel misalnya kita mau pinjem bolpen, kan nggak boleh kita tiba-tiba langsung ambil bolpen dia. Harus tanya dulu, aku nggak bawa bolpen, aku pinjem bolpen kamu boleh apa enggak? Nah ini barang, apalagi anggota tubuh, ya kan? Nah itu harus minta izin terlebih dahulu. Nah jadi pendidikan seks bener banget kata Aulia, nggak cuman kayak tentang ngejaga diri kita sendiri, tapi bagaimana kita bisa menghargai orang lain. Apa yang nggak boleh itu benar-benar nggak boleh. Nah ini akan lebih terkuatkan kalau memang secara masyarakat atau komunitas itu mendukung. Jadi contohnya ya, kalau di area anak-anak sekolah misalnya, contohnya ada teman-teman nih yang merasa kadang kan suka gini, awal mulanya iseng, ceter-ceter tali BH gitu ya, buka-buka rok gitu. Nah itu dianggap sebagai bercandaan, dianggap lucu-lucuan gitu. Nah, kalau dia anggap lucu-lucuan, dia ketawa, dan teman-teman di sekitarnya ikutan ketawa dan anggap itu lucu, si pelakunya akan menganggap bahwa, oh, lucu nih, saya dapat panggung nih. Gitu, ya. Nah, jadi kesadaran pun juga diberikan gitu. Nah, jadi ini adalah hal-hal yang harus ditekankan juga, dan terima kasih buat Aulia, ini juga diingatkan kembali bahwa ini semua termasuk di area pendidikan seks. Menjaga diri sendiri, menghormati hak-hak orang lain dan area tubuh orang lain, tidak setuju apapun bentuknya kepada perlakuan kita harus bahwa itu korban juga merasa terbantu dan dia akan ikut marahin si
pelaku. Dan bayangkan dengan suara yang keras dan kemudian ada orang yang lain di sekitarnya, dia akan malu. Jadi dia mendapat tidaknya untuk saat itu dia akhirnya entah kalau udah kejadian ya dia akhirnya bisa merasa malu misalnya ya, atau misalnya baru mau mulai melakukan dia nggak jadi melakukan. Nah contohnya pada saat di bus ya, biasa kan di kendaraan umum kan empet-empetan tuh ya. Kita lihat banyak di sosial media juga empet-empetan, jadi kayak kesempatan orang tuh kayak pegang-pegang pantat gitu ya, terus kemudian sengaja kayak nyentuhin lengannya ke payudara penumpang yang ada di dekatnya gitu. Nah pada saat kita udah melihat ini mau ada gelagat ke situ, kita melihat kayaknya nih ada mangsa nih yang mau dilakukan sama orang ini. Yang kita lakukan adalah kita dekati si si orangnya atau kita dekati si korbannya, kita langsung ada intervensi apapun itu ya. Misalnya contohnya gini, terminal paling dekat ini berhenti di mana sih gitu, tanya sama si pelaku sehingga dia yang tadinya udah mau ngerepek nggak jadi ngerepek gitu. Atau misalnya kita mau menyelamatkan korban, kita dekati korbannya, kita langsung bilang gini, kamu sini aja duduk di sebelah aku, ini kursi aku kosong kok, langsung aja tarik tangannya duduk di sini. Nanti setelah dia duduk kita baru kasih tahu. Itu aku narik kamu soalnya orang di belakang kamu itu kayak udah mulai nunjukin etiket yang nggak baik dia ya itu, dan emang udah nginter kita sendiri kita bisa melakukan our best, tapi kalau didukung sama support orang-orang yang ada di sekitar itu jauh lebih baik lagi gitu. Nah jadi makanya untuk edukasi, untuk kemudian campaign yang dilakukan itu sebetulnya untuk ke area itu, menimbulkan kesadaran masyarakat bahwa ayo kita jaga sama-sama nih. Walaupun kita nggak kenal sama orang lain, tapi kalau kita lihat ada hal-hal yang memang akan terjadi di orang lain yang bisa merugikan dia, kita bantu selamatkan. Gitu ya. Dan Aulia tetap semangat. Terima kasih untuk sharingnya, akhirnya juga memberikan pertanyaan yang sangat dibutuhkan oleh teman-teman yang saya rasa hadir di sini juga. Terima kasih ya Aulia ya. Terima kasih Mbak. Kita sesi pertama selesai. Saya ingin mengingatkan kepada bunda-bunda, mama-mama, mbak-mbak, ayah-ayah, dedi-dedi semuanya, silahkan berbelanja di Astro. Saya aja yang di Jogja nih, ya Allah, andai kan Astro ada di sini ya mungkin. Sinyal. Tes. Allah, maaf, kepotong kayaknya tadi saya nge-freeze tiba-tiba ya, Mam ya. Ya Allah, sinyalnya. Kalau saja Jogja itu terjangkau oleh Astro, mungkin hari ini saya sudah sambil makan nih, sambil makan sambil minum, sambil belanja-belanja. Tapi sayangnya tidak terjangkau karena voucher ini masih berlaku sampai besok. Jadi bunda-bunda masih bisa belanja sampai besok. Nah, besok aku juga mau ikut belanja karena ternyata bisa ya bunda ya. Saya belanjakan orang lain. Saya kira cuma bisanya belanja ke saya. Jadi saya tadi oke, besok mau belanja nih. Jangan lupa ya ibu-ibu semuanya sambil belanja. Oke, selanjutnya Bunda Jovita. Kita ambil beberapa pertanyaan karena alhamdulillah ya Allah ternyata banyak sekali yang bertanya, antusias sekali peserta kita hari ini. Tadi ada dari guru, beliau bertanya. Sebentar, tadi saya foto biar nggak hilang. Jadi mana ya? Kok ternyata pertanyaannya hilang. Jadi saya tadi sekilas melihat pertanyaannya Ibu Jovita ya.
bagaimana cara nah ini nih, dari Bunda Dian NH ketemu. Jika anak usia dini sudah sering melihat pornografi melalui orang tuanya yang sering menonton pornografi juga. Lalu saya sebagai gurunya bagaimana cara menanganinya, Bunda? Silahkan, Bunda Jovita. Iya, terima kasih untuk Bunda Dian ya, sekaligus guru di sini yang bertanya mengenai hal ini. Iya, betul sekali. Terkadang orang tua itu nonton pornografi, kemudian dia itu menganggap bahwa gini, nggak apa-apa, anak saya masih kecil gitu. Kalaupun terkadang dia tiba-tiba melihat gitu, ya paling besok dia lupa gitu ya. Nah, itu adalah pendapat yang harus dibenarkan dan diluruskan ya. Satu, itu dia akan melihat konten itu dan dia akan ingat si anak ini. Nah, jadi sebagai guru kita bisa ajak ngomong nih orang tuanya. Memang nggak semudah itu ya. Ngomong ke orang tua itu, orang tua kan sifatnya macam-macam. Ada yang diajak ngomong, kemudian malah, Bu Guru ini kepo amat sih, ini kan urusan rumah tangga saya. Ada yang kayak gitu, ya kan? Ya ada juga yang kooperatif, oh terima kasih Bu sudah diingatkan. Tapi apapun responnya, itu bukan tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita adalah kita yang penting udah ngasih tahu dia. Ya, kalau misalnya dia nggak tahu dan kemudian dia terima, syukurlah, alhamdulillah. Tapi kalau ternyata dia nggak tahu, dikasih tahu dia ngeyel, ya udah, itu emang bagian dia, ya kan? Nah, jadi yang bisa dilakukan adalah panggil orang tuanya, kasih tahu, ya, bahwa biasa kan gini, kita ngasih tahu tuh dari fakta yang ada kita lihat kepada anaknya. Contohnya misalnya apakah di sekolah anaknya kemudian cerita, ya kan namanya anak-anak kan polos tuh, biasa cerita sama teman-temannya. Tahu nggak kemarin bunda aku sama ayah aku main kuda-kudaan, nah misalnya kayak gitu tuh ya. Atau misalnya tahu nggak kemarin ayah aku sama bunda aku dia nonton film kayak gini, dia cerita. Nah jadi kita panggil orang tuanya, kita bilang faktanya seperti apa, ya. Kita bilang ini anaknya cerita seperti ini dan ini. Boleh tahu nggak Bunda di rumah apa yang terjadi sehingga anaknya bisa cerita seperti ini? Gitu. Nah, nanti dengar dari orang tua dia cerita apa nih. Misalnya orang tua bilang, iya tahu Bu, saya itu sama suami kalau malam sering nonton film porno, terus kita kira anak itu kalau ngeliat nggak apa-apa gitu, karena dia nggak ngerti juga gitu. Nah, kita kasih tahu, jadi gini ya Bu, itu tuh nggak boleh lagi Bu terjadi, karena anak itu bukan lupa, tapi dia ingat dan dia mencontoh. Karena anak kan cenderung akan meniru apa yang dia lihat. Dan juga dia akan menceritakan apa yang dia lihat gitu ya. Nah, jadi konten-konten seperti ini itu enggak untuk dikonsumsi anak. Jadi nih Bun, mulai sekarang tolong kalau mau nonton pun sama suami, pastikan bahwa anak itu enggak melihat. Gitu ya. Dan kalaupun memang mau berhubungan badan sama suami, juga pastikan anak ini enggak ada di situ ataupun enggak melihat. Gitu. Karena dampaknya itu berkepanjangan dan ini juga akan mempengaruhi fungsi tadi ya, otaknya, kemudian juga dia akan meniru, dia akan bercerita dan sebagainya. Jadi memang terkadang orang tua juga perlu diedukasi. Tapi kembali ada orang tua kooperatif ya. Kalau kooperatif ya udah dia jalankan. Tapi kalau orang tua tidak kooperatif, yang ngeyel, ya udah setidaknya kita udah kasih tahu bagian kita. Kalaupun dia memilih untuk tidak mengindahkan apa yang kita informasikan, apa yang kita sampaikan, apa yang kita edukasi, ya udah ya. Yang penting bagian kita sampai di situ. Gitu ya. Terima kasih ya Ibunda Dian. Tetap semangat nih Bun. Ini juga selaras Ibu dengan pertanyaan tadi aktivitas dewasa. Apakah ini ya ada pertanyaan dari Ibu masih pakai nomor gitu ini akunnya untuk keluarga yang tinggal di kontrakan. Berarti jangan sampai anak itu melihat ya Bu ya, meskipun aktivitasnya pun harus tetap dipisah ya Bu ya. Benar dipisah. Jadi kalau misalnya pun kontrakan yang cuma satu kamar gimana? Misalnya contohnya ya, suami istri dan anak-anak di dalam satu kamar karena emang nggak ada ruangan lain misalnya. Ya kan? Nah, itu tetap harus dibatasi. Misalnya contohnya pakai tirai, kalau nggak memungkinkan ada kamar lain ya, pakai tirai atau pakai kelambu atau apapun itu yang anak nggak bisa lihat dan nggak bisa dengar.
gitu ya. Nah, jadi silakan dipikirkan cara-caranya seperti apa gitu ya. Apakah misalnya pada hari-hari tertentu anaknya misalnya dititipkan ke neneknya, misalnya di hari Sabtu ya. Jadi suami istri bisa tuh berduaan di hari Sabtu dan melakukan aktivitas yang anaknya nggak lihat gitu ya. Itu bisa jadi solusi. Atau misalnya contohnya ya udah dikontrakan tapi kemudian dikelambuin yang tebel ya, yang sampai anak itu nggak bisa lihat. Dan lakukan pada saat anak tidur dan pastikan emang dia nggak denger juga gitu. Nah, emang harus dijaga sih suaranya, dijaga juga perilakunya gitu ya. Nah, itu adalah juga tipsnya. Terima kasih buat pertanyaannya. Buat saya calon mami juga nih, Bu. Terima kasih banyak. Satu lagi pertanyaan ya, Bu ya. Ini menurut saya daging gini pertanyaannya. Selamat malam Bu Jovita, izin bertanya, sampai usia berapa ya? Oh, sebentar. Oh, bukan Bu, sebentar. Seperti ini lupa saya tadi. Tadi tentang, iya benar. Saya pernah lihat video edukasi tentang anjuran pengenalan masa pubertas oleh orang tua ke anak sebelum anak memasuki masa pubertas tersebut, seperti pemberian edukasi tentang ciri pubertas dan sebagainya. Pertanyaan saya, kapan waktu yang tepat untuk mengenakan hal tersebut dan apakah pemberian informasi sebelum masa pubertas tidak akan membuat anak jadi penasaran atau puber sebelum waktunya? Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih ya. Ini benar nih pertanyaannya daging banget nih ya. Iya, benar. Jadi, apakah dengan kita memberitahu ke anak kita sebelum memasuki masa pubertas itu adalah hal yang baik gitu ya. Nah, jadi sebetulnya gini, mengingat bahwa sekarang sumber informasi itu nggak ada yang bisa ditutup-tutupin dari anak, ya kan? Tadi yang saya bilang, anak buka laptop, anak buka handphone, gadget, itu bisa aja tuh gambar-gambar tuh muncul-muncul dengan sendirinya, ya kan? Kalaupun dia nggak ngeliat gambar, ntar ke sekolah temennya yang lihat, temennya cerita, ya. Jadi sekarang itu udah kayak informasi ini udah nggak ada pembatasnya lagi. Dia bisa tahu dari apa yang dia dengar dari temennya, apa yang dia lihat dari gadget, atau apapun itu, dari buku, dari apapun itu ya. Nah, jadi memang kalau bisa memang kita terbuka sama anak. Nah, tapi tadi itu sesuai dengan tahapannya. Misalnya tadi yang ditanyakan adalah pada saat mau memasuki masa pubertas ya, itu apakah tepat diberikan edukasi tentang masa pubertas? Iya, ini tepat. Nah, tapi pertanyaannya adalah apakah nggak membuat anak justru jadi penasaran? Nah, ini jadi kita bisa caranya seperti ini. Jadi kita pada saat menjelaskan itu lebih ditekankan ke fungsi sainsnya, ya, ke fungsi keilmuannya, gitu. Jadi tidak di fungsi kalau kita kan ngerasa bahwa, waduh, kalau misalnya saya menjelaskan bayi, misalnya contohnya anak-anak yang puber, kita jelaskan bahwa pertemuan antara sel sperma, gitu ya, sama ovum, kemudian itu nanti akan terjadi pembuahan, terjadi bayi, kemudian anak pasti bertanya, ini kenapa bisa sel sperma sama ovum ini ketemu, menghantarnya apa, misalnya gitu kan ya. Nah, itu kan membingungkan gitu. Dan kalau misalnya pada anak-anak nanti akan, kalau misalnya dia belum tahu terus tahu dari kita, apakah enggak ini tadi ketakutannya seperti itu ya. Nah, ini seperti ini. Bisa dengan cara pada saat anak itu sebetulnya kalau di sekolah di kelas 5 SD itu sebetulnya sudah ada pelajaran tentang sistem reproduksi makhluk hidup, benar kan ya? Nah, itu diajarkan mulai dari tumbuhan dulu. Coba lihat deh buku pelajaran. Pasti semua dimulai dari tumbuhan, kedua baru hewan, ketiga baru manusia, ya kan? Nah, jadi sebetulnya prinsipnya kan sama antara tumbuhan, hewan sama manusia dalam memperoleh keturunan nih, ya kan? Dalam bereproduksi nih, ya. Nah, jadi dihantarkannya kenapa ke tumbuhan dulu? Karena ini kan yang paling bisa dipahami sama anak ya, karena tumbuhan ada di mana-mana. Dia melihat nih misalnya, oh ini dicangkok, ini di stek, kemudian bisa tumbuh tunas baru. Ya, ini dipertemukan tumbuh tunas baru gitu. Nah, pada saat dia belajar hewan tentang sistem reproduksi, dia tahu bagaimana caranya, contohnya ya, kucing kawin, anjing kawin, ataupun misalnya contohnya unggas jenisnya, bertelur, beranak, dia tahu, ya kan? Nah, ini adalah fungsi sains atau keilmuan. Nah, pada saat digiring ke yang reproduksi manusia, dicoba lihat deh di bab IPA-nya mereka, ya kan? Akan diajarkan dulu tentang organ dalam nih. Termasuk ada namanya rahim, ada yang namanya uterus, ada yang namanya contohnya
ginjal dan semuanya ada, termasuk pada saat terjadi pembuahan akan diajarkan bahwa ini pertemuan sel sperma dan ovum ya. Nah, pada saat anak biasanya itu kalau kita kasih tahu seperti itu, kita tuh sebetulnya gini, Mas. Nggak usah terlalu lengkap tuh nggak apa-apa. Yang penting kan kita ajarkan bahwa ini ada pertemuan sel sperma sama sel ovum. Nanti kalau anak itu kurius, dia akan bertanya, nah tapi gimana caranya mempertemukan ini sama ini? Nah itu boleh kita jawab. Bahwa itu misalnya contohnya ya sarananya adalah misalnya dengan sperma itu kan dari penis laki-laki gitu. Dan kemudian kalau ovum itu kan ada di dalam rahim gitu ya, di dalam rahim wanita. Nah, jadi itu juga masuk ke dalam situ lewat vagina. Itu adalah pintu penghantarnya. Nah, tapi sekali lagi harus ditutup dengan ini hanya boleh terjadi di hubungan pernikahan suami istri yang sah sudah menikah gitu, dan tujuannya untuk mendapatkan keturunan, untuk memperoleh anak gitu. Nah, jadi kita bisa seperti itu. Jadi dia relate nih antara oh iya ya saya belajar tumbuhan itu harus berkembang biak, kemudian juga binatang berkembang biak, manusia juga seperti itu, dan alangkah bagusnya lagi kita kaitkan juga dengan fungsi keagamaan, dengan ketuhanan, bahwa Tuhan menciptakan ya kan bumi beserta isinya, menciptakan laki-laki dan perempuan dan sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi dia tahu bahwa oh tujuannya adalah untuk reproduksi semata. Gitu ya. Nah, yang menjadi kemarin-kemarin ini kenapa ada seks di luar nikah dan sebagainya, itu sebetulnya waktu penjelasannya itu satu dia nggak dapat penjelasan itu, atau penjelasannya dia dapat dari sumber yang salah, sehingga dia mendapatkan pengetahuan gini, oh ini untuk kenikmatan, oh ini untuk menghilangkan stres, oh ini untuk menghibur, oh ini adalah cara mengasihi, gitu. Ya, jadi mendapatkan sumber-sumber yang salah. Nah, sehingga anak-anak ini merasa bahwa oh, ya udah kalau aku mau stres, aku mau mendapatkan kenikmatan, ya udah aku having sex aja. Dan dia having sex gitu. Dan kemudian pada saat dia tahu, tapi nanti bisa hamil. Oh, nggak apa-apa, kan ada kondom. Oh, nggak apa-apa, kan keluarinnya di luar, misalnya kayak gitu ya. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh, karena apa? Karena intinya sebetulnya yang ingin dia tujukan adalah kenikmatan. Yang sebetulnya dia pun awalnya nggak tahu kenikmatannya itu rasanya kayak gimana kan. Dia cuma tahu bahwa oh ini adalah coba-coba, ini seru nih ya, apalagi remaja. Segala sesuatu yang dibilang nggak boleh justru dia lakukan karena dia ingin merasakan sensasi. Ada yang namanya hormon-hormon yang berkembang pada saat remaja ya kan, suka tantangan, suka hal-hal yang tidak biasa gitu. Nah makanya sebagai orang tua kita harus duluan sebelum fungsi hormonnya berkembang, sebelum temennya ngasih tahu dia, sebelum Instagram, sebelum sosial media, sebelum YouTube semua ngasih tahu dia, kita duluan. Karena kalau kita duluan, kita pasti ngasih taunya benar, ya kan? Kedua, ngasih taunya pasti kita kayak ngasih nasihat juga sama dia, dan ingat selalu dibawa ke science, dibawa ke ilmiahnya. Nah, kalau kita nggak tahu, kita boleh tuh baca-baca ya, baca-baca lagi buku sains, ensiklopedi, kita bisa lihat-lihat juga video-video YouTube, tapi ambil dari video yang terpercaya ya. Jadi video yang misalnya contohnya dari Obgyn atau dokter kandungan gitu ya. Dan kalau masih nggak bisa, tenang, bisa konsultasi ya, konsultasi sama tenaga-tenaga profesional. Bisa konsultasi ke psikolog, ke dokter umum, ke dokter kandungan atau ke konselor. Kalau nggak bisa datang ke rumah sakit terlalu jauh, bisa online ya. Wah, tapi keuangan saya terbatas. Ada yang gratis gitu ya. Nah, jadi manfaatkan semua fasilitas itu untuk bertanya gitu. Misalnya tanya aja, misalnya konsultasi online gratis dengan psikolog misalnya. Tanya, Mbak, jadi gini, anak saya tuh nanya seperti ini, cara saya jawab seperti apa ya gitu. Nah itu boleh, gitu ya. Atau misalnya anak saya itu sudah terlanjur melihat, kemudian bagaimana cara saya menjelaskan? Konsultasi aja nggak masalah. Nah ini khusus untuk anak yang udah melihat sebelum waktunya, kita harus kasih tahu bahwa ini adalah hal yang salah, yang tidak seharusnya dia lihat sekarang, ya. Nah, kasih tahu kenapa? Karena kalau dia udah terlanjur lihat, pasti di otaknya itu ada proses, ya. Dia akan berpikir, dia akan cari tahu. Dan kalau nggak dapat cari tahunya dari kita, itu lebih bahaya. Ingat sekali lagi, ya. Jadi kalau dia udah keburu kepalang tanggung dia lihat,
Dia pengen tahu, kita harus jelaskan setuntas-tuntasnya. Tapi kasih tahu bahwa ini perbuatan yang salah, ya. Kalau dia bertanya tentang pornografi, misalnya ada video-video gitu ya, kita kasih tahu bahwa ini adalah dosa, ya. Nggak semua yang kamu lihat itu benar, dan ini adalah salah satu contoh perbuatan yang salah. Mungkin dia akan tanya, kalau salah kenapa dia lakuin? Nah itu namanya orang kan nggak semuanya benar, ya. Dan ada juga orang yang memperoleh keuntungan dari dia berbuat kejahatan. Misalnya dia pengen dapat duit, dia berbuat kejahatan. Kita bisa kasih analogi, nyolong, ngerampok, nyuri, itu benar nggak? Salah Bunda. Tapi kenapa ada orang yang nyuri? Nah, tanya ke dia gitu. Nanti kan dia akan jawab, ya karena dia butuh uang. Jadi tapi dia pakai cara yang salah. Ini juga sama, gitu. Dia tahu seksual atau pornografi itu nggak boleh. Tapi kenapa dia lakukan? Ya mungkin dia ngejual film ini supaya dia dapat uang. Tapi dia nggak peduli. Orang yang ngelihat udah dirusak sama dia pengetahuannya, misalnya gitu. Nah, kasih tahu seperti ini supaya anak tahu, oh itu salah, gitu ya. Dan sekali lagi kita sebagai orang tua harus yang duluan ngasih tahu. Jadi nggak apa-apa banget kalau anak itu menuju pra remaja ya, di usia 5 SD, 6 SD itu kita jelaskan nggak masalah. Nah, tapi tadi sebaiknya ngasih taunya itu yang seperlunya dan lihat ada pertanyaan apa dari dia. Kalau kita ngasih tahu seperlunya, kemudian dia ada pertanyaan lebih, nah kita jawab. Tapi kalau kita kasih tahu seperlunya dia udah puas dengan jawaban itu, ya udah, nggak usah diperpanjang lagi penjelasannya, gitu. Tapi kita kasih tahu, nah kapanpun kamu mau tahu sesuatu, tanya ke Bunda ya, gitu. Dan dia pasti akan ke Bunda karena dia tahu bahwa tadi aja Bunda udah jelasin kayak gitu, gitu. Saya dapat apapun pengetahuan dari Bunda atau dari Ayah, jadi saya tahu siapa yang harus saya tanyain pertama kali kalau saya nggak tahu. Ya, nah semoga menjawab ya Bun. Terima kasih banyak Bu Javita. Iya. Oh, berarti kita jadi orang tua ini harus lebih pinter daripada anak ya Bu? Iya bener banget, apalagi orang tua zaman sekarang. Aduh ya, harus banyak baca, banyak nanya, banyak sharing. Nah kalian gitu. Karena emang bener kita nggak tahu semuanya, tapi kita bisa nanya sama orang-orang ya kan. Punya grup WA, punya komunitas seperti ini, Sistar, wah ini keren banget ya, bisa digunakan. Jadi saling mengisi satu sama lain. Benar-benar nggak boleh ketinggalan zaman ya Bu ya intinya ya. Iya betul banget, harus update terus. Iya, jangan sampai anak kita yang lebih update daripada mama-mamanya. Iya benar. Oke, terima kasih banyak Bu Javita. Sepertinya sudah saya ringkas, insya Allah semua terjawab dari penjelasan Ibu Javita juga. Nah, bunda-bunda semua, saya tadi sengaja sih, bukan sengaja, tapi bukan lupa, tapi sengaja ngasih tahu kalau nanti kita juga ada door prize kan, karena udah dikasih tahu kan Bu ya, di pamfletnya ada door prize. Nah, door prize ini nanti bisa kita undi dari review apa ya namanya, ringkasan ya, ringkasan dari mama-mama. Nanti silahkan di-upload di Instagram, bisa tag Bu Javita, tag saya, lalu Zistar, lalu tag Astro juga jangan lupa ya. Lalu jangan lupa belanja. Jangan lupa belanja. Pokoknya itu nomor 1 buat mama-mama nih belanja. Untuk selanjutnya undian voucher, karena voucher ini karena kesempatan belanja diperpanjang sampai besok. Jadi undian voucher akan kita undi di grup. Untuk yang belum masuk grup, silahkan menghubungi kami, nanti kita masukkan grup biar nggak ketinggalan. Eman kalau ketinggalan ya Bu Javita ya, sudah belanja terus nggak dapat voucher, Betul banget. Pasti ntar. Sayang. Oke. Ya Allah ternyata udah sampai jam 9. Ini Mbak Kian kemana ya? Apa masih ada di Zoom? Oh, sepertinya beliau sudah terout. Foto dulu kali ya? Oh iya, kita foto bersama. Boleh. Yang bagian foto-foto. Nah, bisa dibuka nih kameranya ya. Welcome yuk semuanya. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih Bu Javita sudah memberikan ilmu yang super bermanfaat. Sama-sama. Dan mencerahkan sekali. Juga. Terima kasih. Saya juga. hitung ya, slide 1,
Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Slide 3, 1, 2, 3. Slide 4, 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Silakan Oke, terima dilanjut. kasih Mam Rafina yang sudah membantu kita foto bersama. Meskipun online kan foto harus nomor 1 ya Bu Javita ya. Iya, betul sekali. Bagi mama nih. Oke, mungkin cukup sekian ya pertemuan kita hari ini. Jangan lupa Bunda-Bunda untuk follow IG Ibu Javita. Saya juga sudah follow, Bu. Saya juga udah follow kasih. sih. Terima kasih. Ya, Nanti ini saya daging follow sekali back nih. semua ya. Iya, Ibu. Oke, terima kasih Jangan lupa banyak. like-nya ya teman-teman dari pertemuan malam ini. Jangan lupa di-review. Nanti kita tunggu tak-taknya untuk kita lihat siapa nih yang ternyata memperhatikan dari awal sampai akhir ya, Bu. Karena peserta kita hari ini sampai 100 dan bertahan 100 sampai di akhir Q&A. Meskipun sekarang sudah berkurang ya, tapi Masya Allah, semangat sekali Ibu-Ibu semuanya. Karena waktu sudah jam 9 lebih, saya mohon undur diri. Terima kasih banyak kepada Ibu Jovita untuk materinya yang sangat daging sekali hari ini, dan sangat mencerahkan ya Bu-Ibu ya. Semoga kita bisa mengambil hikmah, kita bisa menerapkan apa yang sudah Ibu Jovita sampaikan kepada kita semua. Saya mohon maaf apabila dapat banyak kesalahan pada saat memandu acara kita pada malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita bilang terima kasih untuk Bu Jovita yang sudah menyempatkan hadir. Terima kasih Bu Jovita. Say Terima goodbye. kasih semuanya, Bunda-Bunda hebat. Terima kasih Bunda Elwin, Bunda Ravena, semuanya. Terima kasih banget, senang banget di sini ya. Bisa berkenalan dengan Bunda-Bunda sekalian. Sama temennya. Sehat selalu. Wah, anak-anaknya juga ikutan. Iya. Pada mau menyimak ini. Menyimak semua, luar biasa ya, temenin bunda-bundanya semua. Untuk membuat resume atau membuat ringkasannya nanti akan saya share recording di grup. Biar nanti kalau ada yang lupa, ada yang mau, kemarin ingin lihat lagi gitu. Terima kasih banyak ya Ibu. Saya izin. Terima kasih. End meeting kepada meeting, host. Ya. Oke. Iya, terima kasih semuanya. Senang sekali. Salam sehat selalu. Saya juga izin live ya. Ya Ibu. Iya, selamat malam. Next. Yuk. See you, Ibu Jovita.